Pameran temporer Museum Daerah Sambas yang digelar Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas selama 6 hari di Kompleks Museum Daerah Sabtu 26 September 2020. Resmi ditutup Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Haji Sabhan di Pendopo Bupati Sambas. Sebelumnya, pameran temporer Museum Daerah Sambas dibuka secara resmi oleh Bupati Sambas Al-Bahra Miswaili tanggal 21 September 2020. Yang dihadiri pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas. Berbagai kegiatan lomba tersebut bertujuan untuk memperkenalkan koleksi Museum Daerah Sambas, serta memberikan motivasi bagi pelajar dan masyarakat Kabupaten Sambas untuk mengenal koleksi sejarah dan budaya Kabupaten Sambas. Kepada CSM TV, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Haji Sabhan berharap agar pelajar bisa memperoleh pembelajaran dan pengetahuan dari pameran temporer yang telah digelar. Selain itu, Sabhan meminta dukungan dari pemerintah untuk memajukan Museum Daerah Kabupaten Sambas, serta mengajak masyarakat dan para pelajar untuk ikut berpartisipasi menarik minat masyarakat mengenal koleksi Museum Daerah. Hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kegiatan sosialisasi Museum Temporer. Tentu dari rangkaian kegiatan dari mulai Senin kemarin tanggal 21 sampai tanggal 26 ini, harapan kami para pelajar dan mahasiswa serta masyarakat yang melihat atau menyaksikan pameran Museum Temporer ini mendapatkan pembelajaran dari koleksi-koleksi yang kita pamerkan. Nah, di samping itu untuk pengembangan dan pembinaan museum kita ke depan, kita yakin akan mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam kaitannya dengan pengembangan dan pelestarian museum di Kabupaten Sambas. Jadi partisipasi masyarakat terutama di dalam mensosialisasikan museum ini kami sangat harapkan nanti ya, sehingga ke depan kita bersama-sama dengan masyarakat mengembangkan museum ini. Kemudian kepada bidang kebudayaan, kami juga berharap kegiatan semacam ini di tahun-tahun berikutnya atau di masa-masa berikutnya dapat ditingkatkan. Kekurangan-kekurangan yang terjadi atau yang ada pada saat ini dapat kita tutupi. Jadi ke depan lebih semarak. Gitu ya. Sejalan dengan COVID nanti berakhir, kemudian masyarakat sudah bebas, maka tidak ada pembatasan lagi untuk kunjungan kepada museum. Jadi kalau selama ini kan kita memang membatasi juga dengan jumlah peserta pengunjung itu maksimal 50 gitu ya. Jadi kalaupun umpamanya dari lembaga-lembaga tertentu yang mau mengunjungi museum, menghubungi kami di Dinas Pendidikan, insya Allah kami fasilitasi gitu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urai Riza Fahmi, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, menjelaskan upaya yang dilakukan instansinya untuk meningkatkan kreativitas para seniman Kabupaten Sambas. Ia berharap pameran temporer Museum Daerah Sambas mendapat dukungan eksekutif dan legislatif, sehingga kegiatan budaya yang menampilkan koleksi bersejarah Kabupaten Sambas bisa kembali dilaksanakan. Untuk dukungan bagi seniman daerah khususnya pelajar dan mahasiswa, jelas Urai Riza, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas akan menyediakan gedung keberbakatan untuk mendukung meningkatkan bakat dan seni mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan banyaknya seniman ya yang ada di Sambas seperti seni lukis, kemudian seni musik, seni tari itu kan. Jadi yang sampai saat ini yang dapat kami lakukan adalah dalam rangka pelestarian ya kesenian tersebut, atau dalam rangka mengkreatifkan para seniman ini supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidang seninya. Itu yang pertama. Kalau yang untuk seni tari, kemarin kami ya dalam kondisi karena selama ini kita melakukan kegiatan workshop gitu. Workshop terhadap terutama yang menjadi pekerja seni itu ya, yang kami kan adalah guru-guru kesenian, guru SMP, SMA, SMK, itu kita berikan latihan tari atau workshop sesuai dengan
tari daerah yang ada. Gitu. Yang kami lakukan itu untuk workshop tari Japin Lembut, kemudian tanda sambas, gitu. Tanda buah yang sifatnya lebih yang lebih diketahui oleh masyarakat. Kemudian untuk seni musik, kita berusaha karena kita tahun 2019 kemarin dapat gelar maestro untuk Bapak Haji Bulian Mustafa sebagai maestro pelestari seni musik daerah gitu kan. Jadi usaha kami lakukan untuk karya-karya beliau itu, kami ingin mencoba mencetak buku itu. Ada 100 lebih karya beliau dalam bentuk not balok, dan kita kumpulkan, kemudian kita cetak dalam satu buku sebagai hasil karya beliau selama beliau menjadi seniman, hampir 50 tahun lebih seniman itu. Kemudian untuk seni macam seni lukis ini ya kita usahakan setiap tahun kita ingin mencoba membuat event gitu. Event salah satu dah lomba melukis, dan tahun ini kita lomba melukis tingkat SLTA, SMK dan MA yang ada di Kabupaten Sambas. Ini sementara ini yang dapat kami lakukan ya, semuanya ini karena keterbatasan dana lah bahasanya kan di sini ya, sehingga harapan kami ke depan semoga diberikan dana yang cukup besar sehingga kami bisa membuat event-event untuk para seniman untuk lebih bisa berkaya lagi. Nah, harapan kita bahwa Sambas ini kita usaha sebagai daerah ya budaya gitu kan. Jadi budaya itu sebagai ujung tombak dari pembangunan di Kabupaten Sambas ini. Itu harapan kami selaku di bidang kebudayaan gitu kan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami cita-citakan terutama dalam rangka mengembangkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Sambas yang sangat kaya akan budaya ini itu dapat tercapai dan untuk selanjutnya bisa membawa nama Sambas sampai ke tingkat nasional. Untuk wadah sementara ini kita baru-baru ini bekerjasama dengan IAIS UKM-nya kan, ini kerja mahasiswa bidang seni budaya, kemudian dengan UKM Poltesa juga tentang seni budaya. Kita sementara ini kita menyiapkan bangunan keberbakatan di Dinas Pendidikan itu sebagai tempat mereka berkumpul gitu. Nah, kita beri jeda waktu, kemudian kita persiapkan alat sarana prasarana yang ada untuk mereka berkreasi. Nah, dan pada hari ini sebelum pembukaan tadi mereka sudah menampilkan hasil kerjasama lah ke dalam bentuk musik apa tadi ya, pakai gitar itu kan akustik. Nah, dan salah satu hasil karya yang telah mereka mencoba untuk berlatih gitu kan. Sementara ini ya kita meminjami alat kesianan itu untuk mereka latihan. Gitu. Inilah jadi kita siapkan keberbakatan itu sesuai dengan fungsinya dulu kan, untuk menggali bakat minat para anak muda untuk berkarya. Haryadi, Kasih Cagar Budaya dan Permusiuman Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas berharap pameran temporer Museum Daerah Sambas bisa menjadi agenda tahunan, sehingga masyarakat antusias ingin mengetahui koleksi bersejarah yang ada di museum daerah. Terkait kegiatan mengayam ketupat, jelas Haryadi, tujuannya agar anak-anak muda dapat melestarikan warisan budaya. Sebab mengayam ketupat adalah warisan budaya tak benda yang telah lama ada. Ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat fundamental dan sangat berkesan bagi kami, bahwa dengan adanya kegiatan ini keadaan pemusiuman yang ada di daerah Kabupaten Sambas ini menjadi hidup dan menjadi banyak aktivitas yang mendukung dari program-program dari pemerintah, terutama di bidang kebudayaan mengenai perkembangan dan pengelolaan museum. Nah, harapan kami ke depan, mudah-mudahan tahun depan lebih besar lagi acara ataupun agenda kegiatan ini dalam pelaksanaan pameran. Akan kita kemas dari pameran, nanti ada kegiatan budaya dan seni, sehingga kita harapkan menjadi agenda tahunan yang dapat kita jual kepada masyarakat dan kepada pemerintah. Kami harapkan untuk memberikan dukungan baik secara moral, terutama melalui masalah pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dalam kegiatan ini memang kita dibantu atau diberikan sumber dana dari APBN melalui dana DAP non fisik Museum dan Taman Budaya tahun 2020 dari Kementerian dan Pendidikan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan yang ada di Jakarta.
sehingga kegiatan ini telah berlangsung selama 1 minggu yang dimulai dari tanggal 21 September 2020 yang akan berakhir pada hari ini, yang akan sebentar lagi akan ditutup oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Demikian yang dapat kami harapkan dari kegiatan ini sehingga dapat memberikan manfaat dan sosialisasi maupun pengenalan museum di masyarakat, khususnya di Kabupaten Sambas dan umumnya pada Provinsi Kalimantan Barat, sehingga museum-museum yang ada di Kalimantan Barat ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan kebudayaan yang khususnya di Kalimantan Barat, terlebih lagi di Kabupaten Sambas. Nah, dengan adanya kegiatan belajar bersama di museum ini, mengapa diadakan kegiatan menganyam ketupat? Karena menganyam ketupat itu merupakan salah satu kegiatan yang tradisional, kegiatan yang turun-temurun yang harus kita lestarikan, karena banyak generasi kita tidak memahami bagaimana cara membuat atau membuat anyaman ketupat ini. Nah, dengan adanya kegiatan ini, bagaimana kita secara pelan-pelan memberikan pembelajaran terutama kepada siswa jenjang pendidikan SMP dan MTS dan gurunya untuk melakukan kegiatan yang sangat langka ini, sehingga kita harus mengetahui dari awal bagaimana cara membuat ketupat. Di tempat yang sama, Suryani, pemateri kegiatan mengayam ketupat, menjelaskan sejarah dan filosofi yang terkandung dari ketupat. Selain itu, ia menjelaskan berbagai jenis anyaman ketupat yang ada di Kabupaten Sambas sehingga para peserta dapat melestarikan anyaman ketupat khas daerahnya. Pada hari ini saya mendapat untuk membimbing anak-anak dari SMP di Kabupaten Sambas khususnya untuk melaksanakan pendidikan menganyam ketupat bersama. Sebagaimana dah menjadi kebudayaan dari daerah kita bahwa ketupat ini kita kenal sejak nenek moyang kita atau berdasarkan keturunan kita dari zaman orang tua serta nenek kakek kita. Filosofi ketupat katanya pertama sekali ditemukan atau dikenalkan oleh Sunan Kalijaga, yaitu berasal dari Jawa, di tanah Jawa. Dia mengenalkan bahwa ketupat adalah sebagai alat untuk bermaafan ataupun dalam istilah mohon maaf. Nah, makanya di lambang ketupat ini kita selalu hadir di acara Lebaran khususnya umat Islam, karena ketupat ini diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga tadi di Jawa pada masa Kerajaan Demak pada abad ke-15. Jenis ketupatnya banyak. Cuma yang paling utamanya ini seperti sila, menyerupai orang bersila, menandakan kehormatan mungkin, yang setakat tahunnya. Kemudian yang kedua ketupat pasar. Kenapa disebut ketupat pasar? Mungkin ketupat ini banyak terdapat di pasar-pasar, khususnya orang dalam berjualan lontong, ketupat lontong apa disebutlah ketupat pasar. Samping ini ketupat bawang. Ketupat bawang karena menyerupai seperti bawang, karena bawang itu termasuk rempah dalam masakan, mungkin akhirnya disebut ketupat bawang. Seperti ini ketupat keminting katanya, karena macam-macam ketupat ini di satu daerah berbeda-beda penyebutannya, namanya. Kalau ini namanya ketupat elang. Yang paling mudah, kalau ini ketupat sorban. Sorban ini biasanya dipergunakan oleh orang-orang untuk apabila acara ruahan haji. Kalau ada acara hajian, biasa di setiap syukurannya pada malam Jumat, ketupat ini harus diikutsertakan. Nah, kalau yang ini ketupat laki-laki dan perempuan namanya ketupat bala. Ketupat bala ini setakat ini yang saya tahu. Ketupat bala ya apabila seseorang kita untuk menolak bala, syukuran dari kesembuhan ataupun mengusir dari hal-hal jahat di rumah kita pada hari Jumat, biasakan syukuran dari sembuh sakit. Ketupat ini selalu ada. Namanya laki-laki dan perempuan.
khusus untuk balap. Dari pantauan di lapangan, tampak para peserta yang hadir baik guru, pendamping, dan pelajar antusias mengikuti praktek cara mengayam ketupat yang diperagakan pemateri di acara penutupan pameran temporer Museum Daerah Sambas. Usai kegiatan, seluruh peserta undangan yang hadir mengabadikan momen tersebut dengan foto bersama. CSM-TV Madah Tanye. Ayo ke museum, museum di hatimu.